Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang saya hormati Ibu Dwi Kismayanti, SPD MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan dan teman-teman yang menonton video ini. Teman-teman, sama-sama kita ketahui bahwa sebelumnya kita telah mempelajari tentang simpanan giro, tabungan, deposito, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang simpanan dari bank lain. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari Pendidikan Akuntansi Angkatan 2020, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, kelompok 3, dengan anggota yang pertama ada Al-Khafi Rifaldi dengan NIM 1701620095, ada Fernando Moses dengan NIM 170160160128, kemudian ada Muhammad Bahrian Ihsan dengan NIM 1701620016, dan ada Muhammad Syaifuddin Arif dengan NIM 1701162081. Untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas pengertian simpanan bank lain yang akan disampaikan oleh Al-Khafi Rifaldi. Kepada Al-Khafi Rifaldi, dipersilakan. Oke, baik. Pertama ini akan dijelaskan tentang pengertian simpanan dari bank lain. Jadi simpanan dari bank lain itu adalah simpanan yang berasal dari bank-bank lain. Jadi simpanan dari bank lain ini adalah simpanan yang dilakukan oleh antar bank gitu. Dan simpanan dari bank lain ini meliputi yang pertama ada giro, deposito berjangka, terus ada sertifikat deposito, deposit on call, sama interbank call money. Boleh di next. Yang pertama ada giro bank lain. Giro bank lain ini biasanya diperlukan karena adanya transaksi antar bank dan adanya kerjasama antar bank pemilik rekening giro dengan bank penerbit rekening giro. Jadi misalnya kayak ATM bersama gitu. Di sini ada gambar contoh dari giro Bank BCA. Bisa dilihat. Boleh di next. Ada beberapa perlakuan akuntansi untuk giro bank lain. Yang pertama ada transaksi rekening giro bank lain diakui sebesar nominal setoran atau penarikan yang dilakukan oleh bank. Terus yang kedua, saldo giro bank lain disajikan sebesar kewajiban bank kepada pemilik rekening giro bank lain. Terus selanjutnya giro bank bermasalah tetap disajikan dalam akun giro. Lalu bank akan memberikan jasa giro dan jasa giro tersebut tidak akan dikenakan pajak. Boleh di next. Di sini ada ilustrasi transaksi untuk giro bank lain. Jadi pada tanggal 1 Juli 2006, PT Bank Semar Surabaya membuka rekening giro di Bank Bima Surabaya dengan menyetorkan dana tunai sebesar 100 juta rupiah. Pada tanggal 5 Juli 2006, PT Bank Semar Surabaya membuka rekening giro di Bank Bima Surabaya dengan melalui transaksi lalu lintas pembayaran, yaitu dengan menerbitkan rekening giro di Bank Indonesia sebesar 100 juta rupiah. Boleh di next. Jadi untuk jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Surabaya itu ada dua. Yang pertama, untuk tanggal 1 Juli 2006 itu ada kas di debit sebesar 100 juta rupiah, lalu di kredit ada giro bank lain sebesar 100 juta rupiah juga. Lalu untuk jurnal yang kedua ada untuk tanggal 5 Juli 2006 ada giro pada Bank Indonesia di debit sebesar 100 juta rupiah, lalu ada di kredit giro bank lain sebesar 100 juta ribu rupiah. Boleh next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fernando Moses. Oke, baik. Terima kasih, Kavi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait deposito berjangka bank lain. Jadi, deposito berjangka bank lain, bank menerima penempatan deposito berjangka dari bank lain karena bank tersebut kekurangan dana. Sebaliknya, bank yang kelebihan dana atau idle fund dapat menempatkan dananya dalam bentuk secondary reserve. Nah, di sini ada gambar dua.
yaitu contoh deposito berjangka dari Bank BCA. Boleh dilihat dulu mungkin. Oke, selanjutnya ada perlakuan akuntansi deposito berjangka bank lain. Pertama itu, transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam antara bank dengan bank yang menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka. Lalu, deposito bank lain disajikan sebesar nilai nominal dalam pos kewajiban. Dan yang terakhir, bank akan memberikan bunga sesuai perjanjian antara bank dan bank deposan. Selanjutnya ini ada ilustrasi transaksi deposito berjangka pada bank lain. Jadi pada tanggal 12 Agustus 2006, PT Bank Arjuna membuka rekening deposito di Bank Bima Surabaya sebesar 50 juta rupiah. Dananya berasal dari dana giro Bank Arjuna di Bank Bima. Jangka waktunya 3 bulan dan bunga sebesar 10% per tahun. Lalu untuk jurnal pada tanggal 12 Agustus 2006, yaitu giro bank lain, Bank Arjuna, sebesar 50 juta di debit pada deposito Bank Arjuna, penempatan deposito bank lain di kredit sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya ada perhitungannya, yaitu mengendap selama 20 hari dari tanggal 12 sampai 31 Agustus 2006. Jadi 20 per 365 hari, kita kalikan dengan 10%, lalu kita kalikan juga dengan 50 juta rupiah. Jadi totalnya adalah 273.973 rupiah. Untuk jurnal pada tanggal 31-nya, yaitu beban bunga deposito bank lain pada bunga deposito yang masih harus dibayar, sebesar Rp273.973. Lalu untuk jurnal tanggal 12 September 2006, saat pembayaran bunga bulan pertama, perhitungannya yaitu mengendap selama 11 hari dari tanggal 1 sampai dengan 11 September 2006. Jadi untuk beban bunga September yaitu 11 hari dibagi 365 hari, kita kalikan dengan 10% dan dikalikan dengan 50 juta rupiah. Hasilnya adalah Rp150.685. Lalu untuk beban bunga Agustus, itu 20 hari, kita bagikan dengan 365 hari, dikalikan 10%, dikalikan 50 juta rupiah, hasilnya adalah Rp273.973. Jadi total bunga pada bulan September dan Agustus sebesar Rp424.685. Lalu jurnalnya kita buat pada tanggal 12, yaitu beban bunga deposito bank lain di debit sebesar Rp150.685. Lalu bunga deposito yang masih harus dibayar di debit sebesar Rp273.973 pada giro Bank Arjuna di sebelah kredit sebesar Rp424.658. Selanjutnya ada sertifikat deposito bank lain. Jadi sertifikat deposito bank lain merupakan simpanan bank dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Di sini ada gambar 3, yaitu contoh dari sertifikat deposito dari Bank Mandiri Syariah. Oke, boleh di-next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bahrian. Iya, baik. Terima kasih, Fernando. Oke, sama halnya seperti dengan giro dan deposito, bahwa sertifikat deposito pun memiliki perlakuan akuntansi juga, seperti itu. Nah, yang pertama, ada sertifikat deposito bank lain dinilai sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat. Kemudian yang kedua, selisih antara jumlah tunai yang diterima dan nilai nominal atau diskonto dinilai sebagai bunga sertifikat deposito dibayar di muka dan diamortisasi selama jangka waktu sertifikat deposito. Yang ketiga, setoran sertifikat deposito yang diterima tunai oleh bank
diakui sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga dibayar di muka atau diskonto. Dan yang terakhir, diskonto diamortisasi secara proporsional sesuai dengan jangka waktu sertifikat deposito. Oke, boleh di next. Oke, kemudian selanjutnya ada transaksi sertifikat deposito bank lain. Nah, salah satu cara yang efektif untuk memperoleh dana dengan cepat adalah dengan menerbitkan sertifikat deposito dan dijual ke bank lain atau lembaga keuangan non-bank. Nah, dengan kita menjual sertifikat deposito ke bank lain, maka bank akan segera mendapat dana dengan jumlah yang besar. Biasanya, bunga yang diberikan juga lebih besar dibanding bunga deposito kepada nasabah. Tujuan utama penjualan sertifikat deposito yang dilakukan kepada bank lain adalah untuk meningkatkan likuiditas bank. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi dari transaksi sertifikat deposito bank lain. Oke, pada tanggal 5 Agustus 2006, PT Bank Arjuna membeli 10 lembar sertifikat deposito di Bank Bima Surabaya dengan harga satuan 20 juta dengan jangka waktu 2 bulan dari 5 Agustus sampai 5 Oktober 2006 dan bunga 10% per tahun. Pembayaran atas pembelian sertifikat deposito ini dilakukan dengan transaksi antar bank melalui rekening giro Bank Indonesia. Oke. Yang pertama kita menghitung total nominal sertifikat depositonya dulu. Itu kan ada 10 lembar dengan harga satuan 20 juta. Maka 10 dikali 20 juta kita dapat 200 juta. Kemudian nilai tunai sertifikat depositonya itu 200 juta dikali 365 dibagi 365 ditambah dengan 10% dikali 61. Nah, 61-nya ini adalah dari 5 Agustus sampai 5 Oktober 2006. Maka kita dapat 196.712.476. Kemudian bunganya itu adalah total nominal dikurang nilai tunai. Maka kita dapat 3.287.524. Oke, boleh di next. Oke, kita ke jurnal yang pertama. Ini ada jurnal pada saat penjualan sertifikat deposito di tanggal 5 Agustus 2006. Nah, pada jurnal ini kita mendebit giro pada Bank Indonesia dan mengkredit sertifikat deposito Bank Arjuna dengan masing-masing akun dengan nominal Rp196.712.476. Kemudian untuk menyusun jurnal yang kedua, jurnal amortisasi bunga sertifikat deposito pada 31 Agustus 2006, kita harus menghitung beban bunganya dulu. Nah, untuk menghitung beban bunga, tadi kita sudah dapat ya, bunga sertifikat depositonya itu 3.287.524. Nah, itu dikali 27 hari, 27 hari itu dari tanggal 5 sampai 31 Agustus per 61. 61 tadi dari 5 Agustus sampai 5 Oktober. Itu dikalikan, kemudian kita dapat hasil 1.455.134. Oke, setelah kita dapat, maka kita bisa bikin jurnalnya, yaitu dengan mendebit beban bunga sertifikat deposito dan mengkredit sertifikat deposito dengan jumlah 1.455.134. Oke, boleh di next. Oke, kemudian jurnal yang ketiga, ini jurnal pada saat amortisasi bunga sertifikat deposito di 30 September 2006. Sama seperti di bulan Agustus tadi, hanya saja di sini bedanya karena bulan September full 30 hari, jadi bunga dibayar di mukanya itu dikali 30 per 61. Maka kita dapat 1.616.815 rupiah. Oke, kemudian kita masukkan ke jurnal dengan mendebit beban bunga sertifikat deposito pada sertifikat deposito sebesar 1.616.815 rupiah. Oke, boleh di next. Oke, kemudian
jurnal yang selanjutnya kita bikin pada saat pencairan sertifikat deposito di tanggal 5 Oktober 2006. Nah, perhitungannya itu tadi bunganya sebesar 3.287.524 dikali bunga selama bulan Oktober, itu 4 hari, 4/61. Nah, maka kita dapat hasil Rp215.575. Oke, kemudian baru kita jurnal. Jurnal yang pertama ada kita mendebit beban bunga sertifikat deposito pada sertifikat deposito sebesar Rp215.575 dan kita menjurnal lagi untuk di tanggal 31-nya sertifikat deposito pada giro pada Bank Indonesia sebesar Rp200 juta. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saifuddin. Baik, terima kasih Barian. Oke, selanjutnya ada deposit on call. Deposit on call merupakan penempatan deposito dalam jangka pendek yang dilakukan antar bank. Bank yang menerima penempatan deposit on call dari bank lain merupakan kewajiban jangka pendek bagi bank karena dana tersebut dalam jangka pendek akan dicairkan oleh bank yang menempatkan dananya. Lalu ada perlakuan akuntansi dalam deposit on call bank lain. Yang pertama, transaksi deposit on call diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian antar bank dengan bank lain yang menempatkan dananya. Yang B, deposito on call bank lain disajikan sebesar nilai nominal yang diterima oleh bank. Lalu yang C, bank akan memberikan bunga sesuai perjanjian antar bank dan bank deposan. Dan yang D, bunga akan dibayar pada saat pencairan atau pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada ilustrasi transaksi deposit on call bank lain. Transaksi deposit on call bank lain merupakan transaksi pinjaman atau bank dalam bentuk deposit on call yang dilakukan oleh bank yang sedang mengalami kekurangan likuiditas atau dapat meminjam dana dalam bentuk deposit on call kepada bank lain. Nah, nanti deposit on call ini merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Lalu kita langsung aja ke contoh soalnya. Ini pada tanggal 12 Agustus 2006, PT Bank Arjuna membuka rekening deposit on call di Bank Bima, Surabaya sebesar 500 juta. Dananya berasal dari dana giro Bank Arjuna di Bank Bima. Jangka waktunya 15 hari dan bunga 10% per tahun. Jurnal yang dibutuhkan pada tanggal 12 Agustus 2006 yaitu giro bank lain Bank Arjuna di debit sebesar 500 juta dan di kredit ada deposit on call Bank Arjuna sebesar 500 juta. Lalu untuk perhitungan bunganya 15/165 dikali 10% bunga dikali 500 juta dan hasilnya 2.054.795. Lalu untuk jurnal yang dibutuhkan pada tanggal 27 Agustus 2006 yaitu beban bunga deposit on call bank lain sebesar 2.054.795 di debit dan deposit on call Bank Arjuna sebesar 500 juta di debit dan mengkreditkan giro bank lain sebesar 502.054.795 di kredit. Lalu ada interbank call money. Interbank call money merupakan pinjaman antar bank jangka pendek yang timbul karena adanya kelebihan dana bank sehingga bank yang kelebihan dana perlu untuk meminjamkan kepada bank lain yang membutuhkan dana cepat. Kebutuhan dana ini disebutkan salah satunya adanya kalah dalam clearing. Lalu ada perlakuan akuntansi di interbank call money. Yang pertama, interbank call money tanpa diskonto disajikan sebesar nilai nominal. Dan interbank call money diskonto disajikan sebesar nilai nominal dengan diskonto sebagai pengurang. Yang kedua, interbank call money dari bank bermasalah tetap disajikan dalam akun interbank call money. Dan yang ketiga, bunga berdasarkan kesepakatan antar bank. Selanjutnya ada ilustrasi dalam transaksi interbank call money yang hampir setiap hari terjadi di hampir semua bank karena transaksi ini merupakan transaksi penghimpunan
dana yang paling cepat dan paling mudah. Transaksi interbankal money juga merupakan pinjaman antar bank jangka pendek ya. Makanya transaksi ini dilakukan dengan cara pinjaman antar dealer bank lain dan dicatat melalui rekening giro di Bank Indonesia. Lalu kita langsung aja ke contoh soalnya. Ini ada pada tanggal 16 September 2006, PT Bank Yudhistira menanamkan dananya di Bank Bima dalam bentuk interbankal money sebesar 500 juta, jangka waktu 20 hari dengan bunga 1% per bulan. Penempatan maupun pembayaran bunga melalui giro pada Bank Indonesia. Jurnal yang dibutuhkan pada saat penempatan tanggal 16 September 2006 yaitu di debit ada giro pada Bank Indonesia sebesar 500 juta dan mengkreditkan interbankal money borrowing sebesar 500 juta. Lalu untuk perhitungan beban bunga interbankal money pada bulan September ini terhitung 15 hari. Maka untuk penghitungannya 15 per 30 dikali 1% bunga per bulan dikali 500 juta dan menghasilkan 2.500.000. Lalu untuk jurnalnya pada tanggal 30 September yaitu beban bunga interbankal money di debit sebesar 2.500.000 dan bunga interbankal money yang masih harus dibayar di kredit sebesar 2.500.000. Lalu untuk perhitungan beban bunga interbankal money bulan Oktober terhitung 5 hari yaitu 5 per 30 kita kali 1% bunga per bulan kita kali 500 juta hasilnya 833.333. Maka jurnal yang dibutuhkan yaitu beban bunga interbankal money di debit sebesar 833.333, lalu bunga interbankal money yang masih harus dibayar di debit sebesar 2.500.000 dan mengkreditkan bunga pada Bank Indonesia sebesar 3.333.333. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Al-Kafi. Baik, di sini ada studi kasus yang pertama, yaitu ada pada tanggal 6 Januari 2020, Bank Satria Yogyakarta menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka di Bank Bima Yogyakarta sebesar 2 miliar rupiah. Dengan jangka waktu 1 bulan dan bunga 6% per tahun. Transaksi ini baik penempatan maupun pembayaran bunganya dilakukan melalui rekening giro pada bank lain. Buatlah jurnal pada saat penempatan, pengakuan pendapatan bunga, dan pencairan atau jatuh tempo. Boleh di next. Yang pertama ini adalah jurnal pada saat penempatan giro pada bank lain. Jadi pada tanggal 6 Januari ada penempatan pada bank lain di debit sebesar 2 miliar rupiah. Lalu di kredit ada giro pada bank lain sebesar 2 miliar rupiah. Selanjutnya ada di tanggal 6 Januari juga, itu ada pada saat pengakuan pendapatan bunga. Di debit ada pendapatan bunga yang akan diterima sebesar 8.547.945 dan di kredit ada pendapatan bunga sebesar 8.547.945. Nominal ini dihasilkan dari 26 dibagi 365 dikali 6% dikali 2 miliar rupiah. 26 ini adalah total hari dari tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020. Selanjutnya yang ketiga itu ada jurnal pada saat jatuh tempo yang yaitu pada tanggal 5 Februari. Yang pertama ada giro pada bank lain di debit sebesar 10.191.780. Lalu di kredit ada pendapatan bunga yang akan diterima sebesar 8.547.945 dan di kredit juga ada pendapatan bunga sebesar 1.643.835. Lalu ada jurnal yang kedua yaitu giro pada bank lain di debit sebesar 2 miliar rupiah dan penempatan pada bank lain di kredit sebesar 2 miliar rupiah. Untuk nominal 1.643.835 atau pendapatan bunga
itu dihasilkan dari 5 dibagi 365 dikali 6% dikali 2 miliar rupiah. 5 hari ini adalah total hari dari tanggal 1 Februari sampai 5 Februari. Maka dihasilkan tadi 1.643.835. Boleh di next. Selanjutnya, studi kasus 2 akan dijelaskan oleh Fernando Moses. Oke, baik. Terima kasih, Kavi. Selanjutnya ini ada studi kasus 2. Pada tanggal 11 Agustus 2006, PT Bank Yudhistira menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat deposito di Bank Bima Surabaya sebesar 300 juta rupiah. Di sini jangka waktunya 60 hari dengan bunga 12% per tahun. Lalu kita diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan mulai dari penempatan sampai dengan pencairan. Nah, di sini kita ketahui ada nominal sertifikat depositonya yaitu 300 juta rupiah. Lalu untuk nilai tunai sertifikat depositonya itu kita hitung ya, 365 hari ini kita kalikan dengan 300 juta rupiah dibagi 365 hari ditambah 12% bunga, kita kalikan dengan 60 hari ya, itu jangka waktunya. Lalu hasilnya 294.196.668,5 rupiah. Lalu untuk bunganya kita kurangin tadi nominal sertifikat deposito sebesar 300 juta rupiah dengan nilai tunai sertifikat deposito yang tadi kita udah hitung sebesar 294.166.668,5 rupiah. Jadi bunganya adalah 5.803.331,5 rupiah. Lalu untuk jurnal yang dibuat pada saat penjualan tanggal 11 Agustus 2006 adalah Giro Bank Indonesia pada sertifikat deposito Bank Yudhistira. Untuk nominalnya sebesar 294.196.668,5 rupiah. Boleh di next. Selanjutnya, jurnal saat amortisasi bunga sertifikat deposito pada tanggal 31 Agustus 2006. Jadi jurnalnya beban bunga sertifikat deposito pada sertifikat deposito dengan nominal 2.031.166,03 rupiah. Untuk perhitungannya itu 21 hari, tadi dari tanggal 11 sampai ke 31 Agustus itu totalnya ada 21 hari, per 60 hari jangka waktu kita kalikan dengan bunga sebesar 5.804.331,5 rupiah. Jadi untuk beban bunganya adalah 2.031.166,03 rupiah. Lalu untuk jurnal saat amortisasi bunga sertifikat deposito pada tanggal 30 September 2006, jurnalnya adalah beban bunga sertifikat deposito pada sertifikat deposito dengan nominal 2.901.665,75 rupiah. Untuk perhitungannya 30 per 60, 30-nya ini kita dapat dari 31 Agustus sampai dengan 30 September. Jadi ada 30 hari, dibagi jangka waktunya 60 hari, dikalikan dengan bunga sebesar 5.803.000 sekian. Lalu untuk hasilnya adalah 2.901.665,75 rupiah. Boleh di next. Lalu di sini ada jurnal pada saat pencairan sertifikat deposito tanggal 9 Oktober 2006. Di sini jurnalnya beban bunga sertifikat deposito pada sertifikat deposito dengan nominal 870.469,73 rupiah. Nah, perhitungannya itu dari tadi 31 September ke 9 Oktober ya. 9 hari dibagi jangka waktunya 60 hari dikali dengan bunga sebesar 5.804.000 sekian. Hasilnya adalah 870.499,73 rupiah.
Lalu untuk tanggal 9 jurnal terakhir, sertifikat deposito pada giro Bank Indonesia sebesar 300 juta rupiah. Oke, boleh di next. Ya, selanjutnya untuk studi kasus 3 akan dijelaskan oleh Muhammad Bahrian Ihsan. Ya, baik. Terima kasih, Fernando. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang ketiga. Pada tanggal 22 Agustus 2006, PT Arjuna membuka rekening deposito di Bank Bima Surabaya sebesar 500 juta rupiah. Dananya berasal dari giro Bank Arjuna di Bank Bima. Pada tanggal 5 Oktober 2006, PT Bank Arjuna memberikan pinjaman antar bank atau interbank money kepada Bank Bima Surabaya dengan jangka waktu 30 hari dan bunga 1% per bulan. Pada tanggal 21 Oktober, Bank Bima melunasi pinjaman tersebut. Buatlah jurnal yang diperlukan oleh Bank Bima Surabaya mulai dari penerbitan sampai dengan pelunasan. Oke, jurnal yang pertama dulu, ini untuk mencatat interbank money-nya pada tanggal 5, kita mendebit giro pada Bank Indonesia dan mengkredit interbank money borrowing dengan nominal sebesar 500 juta rupiah di masing-masing akun. Oke, boleh next. Oke, kemudian kita menghitung beban bunganya di bulan Oktober, dari 5 Oktober sampai 21 Oktober 2006, itu 16 hari. Jadi 16 per 30, karena tadi dalam jangka waktu 30 hari, kemudian dikali 1% bunga per bulannya, dan 500 juta rupiah. Maka kita dapat hasil 2.666.666 rupiah, 60. Maka kita dapat jurnal. Yang pertama, jurnal untuk mencatat interbank money-nya. Ini pada tanggal 21 kita mendebit beban bunga interbank money dan mengkredit bunga pada Bank Indonesia sebesar 2.666.666 ya di masing-masing akun. Nah, kemudian kita ngejurnal lagi dengan mendebit interbank money borrowing pada giro pada Bank Indonesia dengan jumlah 500 juta rupiah di masing-masing. Oke, boleh next. Oke, baik. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai simpanan dari bank lain. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.